Jadi seluruhnya 249 desa, masing-masing desa kita beri target 10 minimal. Dalam kegiatan vaksinasi kali ini terdapat program 2+1, yaitu setiap orang yang mendampingi 2 lansia usia 59 tahun ke atas akan mendapatkan vaksinasi gratis sebagai bentuk penghargaan. Jadi sudah digariskan pemerintah melalui surat edaran bahwa program 21 itu maksudnya begini. Seseorang yang membawa lansia, bukan pralansia, lansia itu 59 ke atas, kalau pralansia itu 50 sampai 59. Nah, yang bawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Demak, Bapak Sri Fahrudin Bisri Slamet SE. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Bapak Dr. Singgi Setiono MKes. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, unsur Forkopimda Kabupaten Demak, para asisten sekda, para ketua fraksi DPRD, para ketua komisi, para anggota DPRD, para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita awali dengan membaca umul kitab bersama. Al-Fatihah. Para bapak dan ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Hadirin yang kami hormati, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Mohon izin lepas masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, yang kami hormati Saudara unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD, yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRD, Asisten Sekda Kabupaten Demak, yang kami hormati para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para camat se-Kabupaten Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para insan pers dan media serta para tamu undangan yang hadir secara langsung maupun secara virtual yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita masih dapat bertemu di ruang rapat paripurna DPRD ini dan dimanapun saudara berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Saudari Bupati Demak tidak dapat hadir secara pribadi dalam rapat paripurna ini. Sehubungan dengan hal tersebut, beliau telah menugaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak untuk menghadiri rapat paripurna ini berdasarkan Surat Bupati Demak nomor 172-11-0552-2021 tanggal 16 September 2021 perihal penugasan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak untuk mewakili rapat paripurna DPRD. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat dibuka perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Kami informasikan bahwa anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 31 orang. Dan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-26 masa sidang ketiga tahun 2021 dengan acara pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 pada hari ini, Kamis 16 September 2021, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, setelah diserahkannya Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021, pada rapat paripurna tanggal 15 September 2021, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak nomor 10 tahun 2021 tentang jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tahun 2021, pada hari ini Kamis tanggal 16 September 2021 merupakan agenda rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak
terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan dan pembahasan fraksi-fraksi, marilah kita dengarkan bersama beberapa hal yang perlu mendapat tanggapan dan penjelasan dari Saudari Bupati Demak berkaitan dengan Raperda dimaksud. Untuk itu, kesempatan pertama kami berikan kepada juru bicara fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Dipersilahkan. Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang rancangan peraturan daerah perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, yang terhormat Saudara Ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati Saudara unsur Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak, yang saya hormati Saudara Sekretaris Dewan, yang kami hormati Saudara Asisten Sekda, Kepala Bagian OPD Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, yang kami hormati Saudara Camat se-Kabupaten Demak, serta tamu undangan dan teman-teman wartawan yang berbahagia. Hadirin peserta rapat yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudari Bupati Demak. Salawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah suri tauladan dan pemimpin besar dunia yang harus kita teladani ajaran-ajarannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebelum fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021, perkenankan kami mengucapkan Selamat Hari Palang Merah Indonesia ke-76, 3 September 2021. Palang Merah Indonesia 76 tahun mengabdi untuk kemanusiaan. Mari kita tanamkan rasa kemanusiaan, kesetiakawanan sosial, dan rasa mencintai sesama, karena kita bisa hadapi COVID-19 bersama dengan bergotong royong. Membantu saudara kita yang terkena musibah tidak harus dengan harta, kita bisa membantunya dengan setetes darah. Selamat ulang tahun PMI, semoga kiprahmu semakin berjaya. 2. Selamat Hari Olahraga Nasional 9 September 2021. Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Olahraga Nasional 2021, usia bukanlah halangan buat kita tetap sehat dan kuat. Ayo jadikan Hari Olahraga Nasional 2021 sebagai momentum membentuk diri memiliki tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat. Hadirin peserta rapat yang berbahagia, pada dasarnya perubahan APBD merupakan salah satu agenda rutin daerah sebagai bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel, serta disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan perubahan anggaran tentu mengacu pada asumsi dan kebijakan umum anggaran, juga mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran berjalan, termasuk capaian target, kinerja program dan kegiatan. Semua itu tidak terlepas dari kesepakatan bersama untuk membangun wilayah Kabupaten Demak yang lebih baik.
Berdasarkan isi Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021, setelah dilakukan kajian dan analisis, ternyata ada beberapa poin yang kami sikapi untuk dilaksanakan secara maksimal, dijelaskan, direncanakan, dan disempurnakan. Semua itu untuk membangun kebersamaan dan pembangunan di Kabupaten Demak yang lebih maju dan membawa manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat baik sekarang maupun yang akan datang. Nantinya hasil dari pembahasan perubahan APBD semoga dapat menjadi pedoman pengetahuan baru bagi terwujudnya suatu wilayah Kabupaten Demak yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Selanjutnya, fraksi PD Perjuangan sudah seyogyanya memberikan masukan, catatan maupun pertanyaan. Yang pertama, terkait kondisi dan kebijakan perubahan APBD Kabupaten Demak tahun 2021, pada prinsipnya dapat dipahami sesuai dengan situasi kondisi yang saat ini masih berdampak dari adanya wabah COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih, sehingga berbagai kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Namun demikian, hendaknya semua kegiatan yang akan dilakukan tetap menyentuh yang dibutuhkan dan dirasakan masyarakat saat ini, termasuk bidang kesehatan. Masyarakat dilakukan pelayanan yang maksimal, pemulihan ekonomi masyarakat, dan dengan pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur yang membantu kelancaran perekonomian masyarakat. 2. Dalam upaya memberdayakan pendapatan asli daerah yang lebih mandiri dan meningkat, perlu kajian yang mengarah pada pengembangan potensi daerah yang kreatif dan modern tanpa melupakan budaya lokal setempat. Sehingga ke depan PAD Kabupaten Demak meningkat lebih maksimal. Sebagai contoh, pembangunan wisata daerah dan desa wisata. Mohon dijelaskan kiat-kiat apa yang ditempuh pemerintah daerah supaya PAD Kabupaten Demak lebih meningkat. Ketiga, berkenaan dengan dana transfer pada dana alokasi umum atau DAU, mengalami penurunan yang signifikan sebesar 28.336.121.000 rupiah. Apa penyebabnya? Mohon dijelaskan. 4. Kondisi saat ini kita perlu meningkatkan PAD dengan berbagai terobosan. Salah satunya dengan meningkatkan DID yang lebih maksimal. Di antaranya dengan cara meningkatkan kinerja pelayanan dan mengoptimalkan SDM yang profesional. Untuk APBD tahun ini DID mengalami penurunan. Apa penyebabnya? Mohon dijelaskan. 5. Serapan anggaran masing-masing OPD rata-rata belum sesuai dengan capaian target yang diharapkan. Mohon saudari Bupati memacu para OPD untuk melakukan peningkatan penyerapan anggaran supaya tidak terjadi penumpukan silpa pada akhir tahun anggaran. Keenam, untuk meningkatkan pemulihan dampak COVID-19 yang lebih cepat, maka dalam pelaksanaan vaksin pada masyarakat agar digencarkan di berbagai lini, khususnya untuk bidang pendidikan, vaksin untuk guru dan siswa yang lebih dimaksimalkan guna menunjang pembelajaran tatap muka. Mohon untuk ditindaklanjuti. Yang terakhir, terkait permasalahan kartu tani, distribusi pupuk maupun kelangkaan pupuk di tingkat bawah atau petani, pemerintah melalui dinas terkait untuk lebih mengoptimalkan peran PPL atau penyuluh pertanian lapangan dan kelompok tani agar lebih efektif, tentunya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk pengurus kelompok tani seharusnya tidak berstatus sebagai aparat PNS maupun pamong desa, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan pengurus. Mohon untuk ditindaklanjuti. Hadirin peserta rapat yang berbahagia, tanda tangan. Terima kasih kepada juru bicara fraksi PD Perjuangan yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kesempatan kedua kepada juru bicara fraksi Gerindra, dipersilahkan.
Pemandangan umum fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Yang saya hormati Saudara Bupati Kabupaten Demak, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kabupaten Demak, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Demak, yang saya hormati Forkombinda Kabupaten Demak, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Demak, yang saya hormati Kepala Dinas, Badan, Bagian, Bidang dan seluruh camat, yang saya hormati rekan-rekan wartawan serta hadirin yang berbahagia. Mengawali pemandangan umum fraksi Partai Gerindra, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menghadiri sidang paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda pemandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Demak tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2021. Sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Saudari Bupati, pimpinan dan anggota Dewan yang hadir yang berbahagia, sebelum menyampaikan pandangan umum ini, kami fraksi Partai Gerindra Kabupaten Demak mengucapkan selamat Hari Olahraga Nasional 9 September 2021 dengan momentum Hari Olahraga Nasional 2021. Kita fokus mencetak talenta-talenta hebat guna mengharumkan nama daerah dan maupun bangsa nasional. Tak lupa juga kami ucapkan selamat Hari Kunjung Perpustakaan 14 September 2021. Ayo galakkan budaya gemar membaca untuk generasi muda, karena generasi muda mempunyai peran yang penting dalam menentukan masa depan dan nasib bangsa. Dengan olahraga kita sehat, dengan membaca kita cerdas. Al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sehat terletak pada badan yang sehat. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi pada DPRD Kabupaten Demak. Saudari Bupati, pimpinan, anggota Dewan dan hadirin yang bahagia. Setelah melakukan rapat fraksi Partai Gerindra, kami menyimpulkan pandangan umum sebagai berikut. 1. Fraksi Gerindra membaca dan mencermati bahwa penempatan kepala pada struktur OPD tidak sesuai dengan surat edaran BKN nomor 2/7/2019 tentang kewenangan pelaksanaan harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. Dalam SE BKN tersebut mengatur PNS yang menduduki jabatan tinggi, jabatan administrator hanya dapat ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas yang sama dan setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya. Mohon Saudari Bupati menanggapinya. 2. Dalam frase yang sama, kami juga membaca dan mencermati bahwa dalam jajaran Direktur BUMD terutama Prusda PDM, jabatan Direktur berstatus PLT terlalu lama. Dalam pandangan kami tidak selaras dengan surat edaran BKN di atas dan juga mengusik etika. Hal ini perlu kami sampaikan karena DPR telah berperan serta dalam persetujuan pada penyertaan modal pada BUMD. Mohon tanggapannya. 3. Mohon untuk ditinjau kembali tentang Perbup yang mengatur tentang pembagian keuntungan BUMD, terutama pada poin CSR.
Karena dalam rapat dengan DPRD, Direktur PDAM melaporkan bahwa CSR yang dikeluarkan sebesar 5% dari keuntungan. Padahal Perda, PP, dan Undang-Undang tidaklah demikian. Mohon tanggapannya. 4. PDAM mengalami berbagai masalah, terutama yang paling krusial adalah masyarakat mengeluhkan terkait kesulitan air. Hal itu sudah terjadi tahun lalu dan masalah itu terulang kembali. Bagaimana langkah konkret Saudara Bupati guna mengatasi masalah tersebut? 5. Sering kita dengar frase rasionalisasi anggaran. Namun fraksi Gerindra dalam rapat-rapat dengan eksekutif memperoleh data bahwa ada dinas, badan, bagian yang mendapatkan alokasi anggaran belum sesuai dengan kebutuhan, tetapi ada juga dinas, badan, bagian yang mendapatkan alokasi lebih. Mohon ditinjau bagian anggaran pada Kesra. Mohon ditinjau pula tentang Perbub yang mengatur hibah kepada lembaga pendidikan yang berada di naungan yayasan. 6. Kita sudah memasuki musim penghujan. Banyak di antara sungai-sungai sudah mengalami pendangkalan. Sejauh mana Saudara Bupati mempersiapkan terkait normalisasi sesuai guna menghadapi musim penghujan? 7. Perawatan jalan di Kabupaten Demak selama ini fraksi Gerindra memandang kurang efektif karena perawatan atau perbaikan yang dilakukan oleh dinas terkait cepat mengalami kerusakan kembali. Bahkan tingkat kerusakannya ibarat seumur jagung. Dalam rapat dengan PLT Kepala PU, beliau menyampaikan bahwa anggaran perawatan itu terbatas. Mohon tanggapannya. 8. Bagaimana regulasi terkait pelaksanaan program reguler yang ada, mengingat terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena ini sudah memasuki anggaran perubahan. Bagaimana langkah nyata Ibu Bupati untuk mengoptimalkan sisa waktu yang ada? Setelah kami membacakan serangkaian pemandangan umum, kami juga memberikan beberapa saran sebagai berikut. 1. Kami mengapresiasi anggaran insentif untuk nakes karena mereka garda depan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Namun kami menyarankan kepada Ibu Bupati untuk merintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk menghitung ulang tentang insentif nakes tersebut beserta rincian penggunaannya. 2. Dinas LH harus lebih optimal dalam pengelolaan sampah agar tidak menjadi permasalahan yang berkelanjutan. 3. Kepada Saudari Bupati mohon diinstruksikan kepada Kepala OPD dalam rapat bersama DPR untuk menyajikan data lebih canggih, tidak sekedar coret-coretan tangan, serta segera menindaklanjuti untuk memberikan data sesuai dengan kesimpulan rapat. 4. Kabupaten Demak sudah berada di PPKM level 2. Semangat menjaga protokol kesehatan harus selalu kita galakkan. Namun fraksi Gerindra menyarankan penutupan jalan khususnya di ruas-ruas daerah perkotaan segera ditiadakan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak. Saudari Bupati, pimpinan dan anggota Dewan yang hadirin yang berbahagia, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Demak. Semoga masukan dan kritikan yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk membangun Kabupaten Demak yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai langkah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum kami tutup, ada sebuah pantun dari fraksi Gerindra. Jalan-jalan ke luar negeri, jangan lupa beli permata. Salam kepada Ibu Bupati, ayo berdiskusi dengan Gerindra. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, jangan lupa beli pepaya. Wahai Ibu Bupati nan baik hati, Partai Gerindra partai terbuka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Gerindra. Selanjutnya untuk kesempatan yang ketiga kami berikan kepada fraksi PKB. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak yang kami hormati, para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati saudara unsur Forkopimda di lingkungan pemerintahan Kabupaten Demak, yang kami hormati saudara Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Demak, yang kami hormati para undangan dan insan pers yang berbahagia. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, marilah terlebih dahulu bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini masih dapat mengikuti sidang paripurna DPRD. Selanjutnya sholawat serta salam semoga sampai kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok pada hari Yaumul Qiyamah. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa pada sidang paripurna pagi hari ini. Dari hasil mengkaji dan mencermati dan memahami, sehingga fraksi Kebangkitan Bangsa melalui hasil rapat akhirnya dituangkan di dalam pemandangan umum sebagaimana akan kami sampaikan pada sidang hari ini. Fraksi PKB menyoroti pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2021 yang masih jauh dari harapan masyarakat. Antara lain, 1. Fraksi PKB telah mengkaji perubahan proyeksi keuangan daerah tahun 2021 sebagaimana yang tersaji dalam dokumen KUPA 2021 bahwa pendapatan daerah Kabupaten Demak tahun 2021 diproyeksi sebesar 2.209.682.360.252. Turun target sebesar 27.923.938.582 dibanding pendapatan sebelum perubahan. Sedangkan belanja daerah alokasinya direncanakan sebesar 2.409.933.133.016 rupiah. Ada peningkatan sebesar 113.239.834.182 rupiah. Dari belanja APBD sebelum perubahan, dengan demikian perubahan proyeksi pendapatan dan alokasi belanja pada KUPA 2021 ini juga menggeser defisit anggaran tahun berjalan jika APBD sebelum perubahan 2021 diperkirakan defisit sebesar 66 miliar rupiah. Pada APBD setelah perubahan defisit bertambah menjadi 207.772.764 rupiah. Defisit tersebut dapat ditutup dengan pembiayaan neto yang bersumber dari silva tahun 2020 sebesar 239.162.774 rupiah. Tersisa 33 miliar rupiah untuk tambahan investasi daerah. Di sini letak dari kekurang ketelitian dari penyusunan KUPA 2021 sangat mendasar, karena sesungguhnya silva tahun 2020 adalah sebesar 249.029.903.753 rupiah. Disinilah menjadi pembahasan banggar sampai berhari-hari karena ada selisih 5.866.130.989 rupiah.
Dengan selisihnya silva tersebut, FPKB menilai bahwa kecerobohan dalam penyusunan KUPA 2021 adalah merupakan bukti tidak dilakukannya evaluasi terhadap seluruh OPD sebagai pengguna anggaran. Dengan temuan tersebut, FPKB menilai Bupati tidak melakukan koordinasi dengan TAPD sehingga penyusunan anggaran tahun 2021 tidak selaras dengan RPJMD yang merupakan visi misi Bupati. 2. Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan, dalam hal ini pengadaan IT yang diperuntukkan untuk SD dan SMP se-Kap Demak ternyata gagal tender dengan nilai kurang lebih 7.500.000.000 rupiah. Dana DAK tentunya menggambarkan bahwa kinerja para OPD sangat lemah. Tentunya kelemahan ini tentunya akibat dari kontrol dan pengawasan yang dilakukan oleh kepala daerah. Sehingga akibat kegagalan tender tersebut dapat mengakibatkan kerugian dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu tidak boleh terulang kembali. 3. FPKB menemukan beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh Bupati, antara lain: 1. Bahwa saudara Bupati dalam melaksanakan mutasi pengisian jabatan pada dinas terkait yang belum sesuai dengan tingkat golongan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, ternyata sampai sekarang belum dilakukan perubahan, sehingga pada akhirnya akan mengganggu proses birokrasi pemerintahan Kabupaten Demak dan merugikan kepada ASN lainnya. B. Saudara Bupati kurang memperhatikan terhadap pengelolaan perusahaan milik daerah PDAM yang sampai saat ini status kepengurusannya tidak segera dilakukan penyesuaian berdasarkan status perusahaan yang sudah berubah menjadi BLUT. Kalau tidak segera mengambil keputusan yang tepat, akan menjadi presiden buruk bagi pemerintahan daerah Kabupaten Demak. C. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, perlunya pemerintah daerah Kabupaten Demak melakukan langkah antisipasi supaya tidak terjadi peningkatan terpaparnya COVID-19 varian baru. Namun di sisi lain, saudara Bupati juga harus memperhatikan ekonomi kerakyatan yang bersumber mata pencarian dari pengusaha mikro agar tetap diberi keleluasan untuk berkarya karena mereka menjadi tulang punggung keluarganya. Di sisi lain, saudara Bupati harus merencanakan anggaran perubahan tahun 2021 untuk difokuskan pada pencegahan dan penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, saran FKB untuk dalam mengambil kebijakan pembangunan tahun 2021 disarankan percepatan pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat secara umum. Oleh karena itu, sebagai pandangan umum FPKB dalam menyikapi perubahan anggaran KUPA 2021 APBD, dimohon TAPD lebih cermat dan teliti. Demikian pemandangan umum dari fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 merupakan sebagai sumbang saran, masukan, dan arahan dalam mewujudkan penganggaran yang baik dan tepat sasaran. Selanjutnya, kami mengharap saudara Bupati untuk memberikan tanggapan serta penjelasan. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita semua dalam mengemban amanah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demak, 16 September 2021, fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Demak, Ketua Haji Edi Sayuti ST, Sekretaris Ulinha SPDI. Terima kasih kepada juru bicara fraksi PKB. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi Golkar, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak
terhadap Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Demak. Yang terhormat Saudara Forkopimda dan Saudara Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Demak. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati dan Inspektur Daerah. Yang kami hormati Kepala Badan, Dinas, Bagian, dan Camat se-Kabupaten Demak, serta hadirin sidang paripurna sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan ridhonya, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan rapat paripurna pandangan umum DPRD terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Yang terhormat pimpinan rapat, Bupati, dan hadirin sidang paripurna, pada kesempatan yang baik ini, izinkan terlebih dahulu kami fraksi Partai Golongan Karya mengucapkan Selamat Hari Palang Merah Indonesia ke-76 pada 3 September 2021 dengan tema Bergerak Bersama untuk Sesama dengan harapan percepatan kebangkitan bangsa Indonesia dari pandemi. Kedua, Selamat Hari Olahraga Nasional ke-38 pada 9 September 2021 dengan tema Desain Besar Olahraga Nasional Menuju Indonesia Maju. Untuk Hari Olahraga Nasional 2021 dengan harapan dapat menjadi rumusan untuk membentuk atlet-atlet berprestasi yang dimulai sejak kecil. Sidang paripurna yang berbahagia, dalam pelaksanaan rapat paripurna pandangan umum ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati beserta jajarannya yang telah menyampaikan Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2021 pada Rabu 15 September 2021 kemarin. Pada kesempatan ini, fraksi Partai Golongan Karya dapatlah sekiranya memberikan pandangan secara umum pada pokok bahasan dengan harapan dapat membawa perubahan Kabupaten Demak yang agamis dan sejahtera. Adapun pandangan, pertanyaan, serta saran fraksi Partai Golongan Karya adalah sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Golongan Karya mengapresiasi kepada pemerintah daerah atas langkah membuka seluruh destinasi wisata di Kabupaten Demak, baik wisata religi sampai wisata alam pesisir. Hal ini dapat menjadi salah satu langkah yang tepat sebagai penunjang dalam menambah pendapatan daerah. Hal ini juga dapat menjadi harapan dan semangat baru bagi UMKM di Kabupaten Demak dan sebagai wujud pemulihan ekonomi secara luas. Kedua, program apa saja yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam Raperda perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang dapat menjadi solusi pemulihan ekonomi di Kabupaten Demak. Mohon penjelasan. 3. Dengan adanya pembangunan tol di Kabupaten Demak, agar pemerintah daerah memprogramkan pembangunan yang terkoneksikan dengan program yang ada, terutama untuk wilayah Wonosalam dan Kadilangu sebagai koneksitas wisata dan UMKM masyarakat Kabupaten Demak. Mohon tanggapannya. 4. Dengan banyaknya keluhan terjadinya rob, abrasi, dan banjir air asin dari masyarakat Kecamatan Bonang yang diantaranya dari Desa Gebang,
Desa Gebang Arum, Desa Karangrejo, Desa Kembangan dan sekitarnya, kami mendorong kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan dan segera mengambil langkah untuk mengantisipasi tergenangnya wilayah pesisir, tempat tinggal, lahan persawahan, lahan perikanan, serta memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam kelangsungan produktivitasnya. Mohon tanggapannya. 5. Dengan adanya Perpres nomor 82 tahun 2021 yang mengatur bahwa pemerintah daerah dapat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBD sesuai kewenangannya, maka dari itu pemerintah Kabupaten Demak hendaknya agar lebih memperhatikan pendidikan keagamaan, dakwah maupun pemberdayaan masyarakat yang meningkat dengan meningkatkan nominal hibah dan bansos di Kabupaten Demak. Mohon tanggapannya. 6. Terkait besaran silva DAK yang terus meningkat di tiap tahunnya dan dengan realita kondisi sekolah-sekolah dan pelayanan umum yang sangat memprihatinkan dan butuh perbaikan segera, hendaknya pemerintah daerah agar lebih fokus dan mengambil langkah konkret dan penyerapannya dengan terbangunnya sekolah-sekolah dan pelayanan umum yang lebih layak. Mohon penjelasannya. 7. Agar adanya keseimbangan tatanan kota dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Demak, pemerintah daerah hendaknya juga memperhatikan wilayah perbatasan Demak Kudus agar tidak terjadi ketimpangan yang signifikan baik dari penerangan jalan maupun pembangunan pendukung lainnya. Mohon tanggapannya. 8. Agar menambah terciptanya lapangan usaha bagi UMKM dan untuk menambah wisata kuliner dengan harapan sebagai wujud mendukung pemulihan ekonomi, ada baiknya pemerintah daerah untuk menata pedagang kaki lima dari bantaran Sungai Kalijajar sampai Kadilangu dan dari bantaran Kerajaan sampai traffic light pertigaan Jebor. Mohon tanggapannya. 9. Dalam pelaksanaan program kegiatan, hendaknya pemerintah daerah agar lebih teliti dan tertib, khususnya dalam hal ini Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat. Dalam pelaksanaan program kegiatan, hendaknya tidak lepas dari apa yang termaktub dalam e-planning, agar tidak terulang terjadi salah sasaran pelaksanaan, sehingga akan terindikasi dan dengan pelanggaran perda atau bahkan lebih. Mohon tanggapannya. 10. Dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap vaksin, mohon sekiranya pemerintah daerah untuk terus berupaya lebih dalam ketersediaan dan pelaksanaan vaksin agar dapat segera memenuhi kebutuhan dan antusiasnya masyarakat yang begitu besar untuk vaksin. Mohon tanggapannya. Sidang hadirin yang berbahagia, demikian pandangan umum dari fraksi Partai Golongan Karya. Semoga dapat membantu dalam pembahasan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak, Ketua Hermin Widiawati SPD, Sekretaris Robert Freddy Kurniawan. Terima kasih. Cap tanda tangan. Terima kasih pada juru bicara fraksi Golkar. Selanjutnya kesempatan yang kelima kami berikan kepada fraksi Nasdem. Dipersilahkan.
pandangan umum fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Demak terhadap pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati Kabupaten Demak, Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Demak, rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para asisten, kepala badan, kepala dinas, dan kepala kantor, serta kepala bagian dan kepala bidang di lingkungan pemerintahan kabupaten, serta para camat se-Kabupaten Demak. Rekan-rekan para hadirin dan para undangan yang berbahagia. Mengawali sidang Dewan yang terhormat ini, perkenankan kami menyampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan dan ridho rahmatnya kita masih diberi kekuatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita sekarang dapat mengikuti rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan satu apapun. Dalam kesempatan ini pula fraksi Partai Nasdem mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum atas pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Bupati yang berkenan menyampaikan nota penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 pada rapat paripurna tahun tanggal 15 September tahun 2021 kemarin. Rapat Dewan yang terhormat, anggaran pendapatan dan belanja daerah pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam kenyataan sampai saat ini masih belum tercipta struktur APBD serta apa yang diharapkan. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah hanya menyajikan instrumen bentuk jumlah pendapatan dan penggunaan dana, sedangkan informasi tentang kinerja yang dicapai, keadaan dan kondisi ekonomi serta potensinya tidak tergambarkan dengan jelas. Untuk menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif tersebut, maka APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah, serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur berorientasi pada suatu tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan real di masyarakat. Dengan demikian, alokasi dana yang digunakan untuk membiayai sebagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan publik statistien sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik dapat dicapai. Dalam penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yang suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan akan atau telah dicapai dengan menggunakan anggaran secara kuantitas dan kualitas yang terukur. Secara yuridis, kebijakan perubahan APBD tahun anggaran 2021 mengacu pada pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2020 sebagaimana yang telah diubah dengan
Mendagri nomor 21 tahun 2011 menjelaskan bahwa substansi dalam perubahan APBD 2021 ini didasarkan pada 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi atau KOA. 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilaksanakan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. 3. Keadaan yang menyebabkan silva tahun 2020 yang harus digunakan pada tahun berjalan 2021. 4. Keadaan darurat, dan 5. Keadaan luar biasa. Rapat paripurna DPRD hadirin yang berbahagia. Dalam konteks pembahasan perubahan APBD tahun 2021 ini, jika kita cermati dan kritisi per OPD, program perubahan APBD tahun 2021 ini, apakah telah mencerminkan visi misi Bupati dan apakah implementasi di lapangan akan membawa jiwa visi misi tersebut. Program yang dirancang ini hanya mengalir bagi air tanpa diperhitungkan resiko dan keuntungan apa saja yang akan kita dapat selama masa perjalanan program khususnya di tahun 2021. Kita harus punya tujuan yang jelas, misalnya akan lebih fokus pada pengurangan kemiskinan, pengangguran, pembangunan ekonomi yang berkeadilan, dan kemakmuran rakyat lebih baik. Jika konsisten dengan visi misi pembangunan Demak yang berbasis pada sektor pertanian, misalnya seharusnya ada kebijakan khusus terkait dengan perbaikan sektor pertanian yang selama ini menjadi anak tiri pembangunan. Dalam dokumen perubahan APBD tahun 2021, kebijakan anggaran belum terlihat secara jelas dan tegas tentang penjelasan keterkaitan antara target tercapainya ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi, penurunan pembangunan, dan kemiskinan, dan rencana anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran masing-masing bagian dalam program dan anggaran di OPD tidak memiliki keterkaitan yang jelas. Mohon penjelasan. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia. Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, izinkan kami dari fraksi Partai Nasdem menyampaikan pandangan umum terhadap nota keuangan, rencana perubahan anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati pada tanggal 15 Desember tahun 2021 kemarin. Penyampaian nota keuangan dan rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ini sangat penting dalam keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Demak. Hal ini terkait dengan pencapaian target-target dan indikator yang telah dicanangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan Kabupaten Demak tahun 2021 sampai 2025. Fraksi Nasdem memandang seharusnya dalam paparan nota keuangan dan rancangan perubahan APBD 2021 ini juga harus memperhatikan indikator EPJMD dan lebih khusus bagi indikator kinerja per SKPD. Dalam paparan nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun 2021, indikator kinerja masih bersifat makro yang tidak menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan dengan kinerja per SKPD. Dalam penyampaian pidato tersebut, Saudara Bupati lebih fokus pada data-data kuantitatif neraca keuangan, sementara data-data pendukung yang bersifat kualitatif tidak disajikan dengan baik. Data kinerja per SKPD sangat penting dan dibutuhkan untuk melihat sejumlah mana kinerja program dan anggaran tersebut linear dengan klaim keberhasilan
indikator kinerja makro sosial ekonomi, mohon Saudara Bupati serta jajaran eksekutif dapat menjelaskan pencapaian indikator per SKPD dan korelasi dengan kinerja makro sosial ekonomi tersebut dengan melihat dan mengevaluasi kinerja program dan anggaran per SKPD. Kita semua dapat mengetahui sisa mana yang bisa diperbaiki dan sisa mana yang bisa dilanjutkan pada momentum perubahan APBD tahun 2021. Ini mohon penjelasan. Selain itu, kebijakan dan momentum perubahan APBD tahun 2021 harus ditempatkan dalam konteks pencapaian target-target RPJMD tahun 2020 sampai tahun 2025, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Bagaimana kebijakan anggaran perubahan APBD tahun 2021 ini dikaitkan dengan pencapaian target-target indikator utama yang telah dimanfaatkan RPJMD tahun 2020-2025 tersebut. Mohon penjelasan. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada dua arus besar dalam pembahasan perubahan APBD ini, yaitu arus pendapatan dan arus belanja. Prinsip dan unsur pendapatan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah terkumpul sebanyak-banyaknya, sementara prinsip dasar arus belanja terletak pada aliran dana efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiplier efek terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi. Kabupaten Demak yang lebih berkeadilan bertitik tolak dari prinsip dasar inilah sesungguhnya kita melihat apakah perubahan APBD yang disusun ini benar-benar didasari oleh political will yang baik dengan dasar pemikiran yang cerdas atau tidak. Pendapatan daerah seperti telah disampaikan dalam pidato Saudara Bupati tentang nota keuangan, ditunjukkan bahwa pendapatan daerah pada tahun 2021 secara keseluruhan mengalami perubahan perkiraan dari yang semula jumlah pendapatan APBD tahun 2021 semula sebesar 2.360.298.834 rupiah. Sedangkan setelah perubahan jumlah pendapatan sebesar 2.804.117.112 rupiah. Terdapat selisih penurunan jumlah pendapatan sebesar 2.802.181 rupiah, sehingga mengalami penurunan 0,20%. Perubahan penerimaan itu berasal: 1. Pendapatan asli daerah semula direncanakan sebesar berapa, setelah perubahan berubah menjadi besar berapa atau bertambah sebesar berapa atau naik berapa persen. 2. Dana perimbangan yang semula direncanakan sebesar berapa, setelah perubahan berubah menjadi sebesar berapa atau bertambah sebesar berapa atau naik berapa persen. 3. Lain pendapatan daerah yang sah semula direncanakan sebesar berapa, setelah perubahan berubah menjadi sebesar berapa atau bertambah besar berapa dan naik berapa persen. Ketika indikator pendapatan tersebut tidak disajikan datanya dalam pidato Saudara Bupati, mohon penjelasan. 2. Belanja daerah. Kebijakan yang ditempuh untuk belanja daerah adalah: pertama, pengalokasian belanja untuk program dan bagian pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia, kurang pada anggaran tahun berjalan. Kedua, mengkomodir dinamika kebutuhan masyarakat yang berkembang di tahun berjalan.
Ketiga, optimalisasi capaian target kinerja belum dan kegiatan melalui pergeseran perubahan anggaran belanja-belanja pendukung di internal SKPD, khususnya belanja yang mendukung percapaian kinerja. Keempat, efisien belanja daerah khususnya belanja langsung yang terkait dengan belanja aparatur di SKPD, antara lain komponen honorarium pegawai, perjalanan dinas, serta kegiatan-kegiatan rapat efisien. Ini dilakukan di samping memenuhi himbauan pemerintah juga untuk menggali potensi yang dapat dimanfaatkan mendanai kegiatan yang sangat prioritas. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 menegaskan bahwa dalam pengalokasian keuangan daerah, pemerintah daerah berkewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta keterpanduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu SKPD dan antar SKPD, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD serta sinkronisasi program dan kegiatan antar tingkat pemerintah. Pembiayaan neto tahun anggaran 2021 yang semula diprediksi sebesar 98 miliar, setelah perubahan berubah menjadi sebesar 245 miliar 29.903.753,50 rupiah, atau bertambah sebesar 147 miliar 29.903.753,50 rupiah, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan daerah yang semula sebesar 98 miliar setelah perubahan berubah menjadi sebesar 240 miliar 29.903.753,50 rupiah, atau bertambah sebesar 47 miliar 29.903.753,50 rupiah, atau naik sebesar 150,03%. 2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang semula sebesar 30 miliar setelah perubahan berubah menjadi sebesar 32 miliar atau tidak bertambah. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, setelah mengakhiri pandangan umum ini, fraksi Partai Nasdem sebagai bentuk rasa sayang dan cinta kepada pemerintah daerah Kabupaten Demak, maka kami mengingatkan kembali kepada pemerintah Kabupaten Demak bahwa manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas tidak sekedar bertumbuh pada ketaatan atau dan perundang-undangan yang berlaku, tapi juga taat asas dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Demak. Karena itu, peningkatan pendapatan kepentingan masyarakat Kabupaten Demak, karena itu peningkatan melalui penarikan pajak dan retribusi harus dimanfaatkan sebesarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dan prinsip politik anggaran daerah APBD yang baik dan ideal adalah APBD yang dapat memberikan solusi bagi persoalan dasar dan kualitas yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Demak secara keseluruhan. Jika tidak bisa memberikan solusi bagi persoalan dasar tersebut, APBD tersebut layak dinilai tidak kredibel. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi harus menjadi roh dari setiap upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan yang lebih baik dan optimal, termasuk dalam perbaikan dan
pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan akan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan kebocoran APBD yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kita semua berharap transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Demak akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi Partai Nasdem terhadap pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 disampaikan kepentingan Kabupaten Demak. Kiranya pandangan, saran, masukan, dan pendapat fraksi Partai Nasdem bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih dalam upaya pembangunan, memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Demak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demak, 16 September 2021. Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Demak, Ketua Haji Budi Ahmadi SE, Sekretaris Ibrahim Suyuti, cap tanda tangan. Terima kasih kepada juru bicara fraksi Nasdem. Untuk kesempatan selanjutnya kami berikan kepada juru bicara fraksi P3, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak, yang terhormat Saudara Ketua dan para Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, yang terhormat Saudara anggota Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan, yang terhormat Saudara staf ahli Bupati, asisten, kepala dinas, instansi, bagian, dan para camat se-Kabupaten Demak, serta segenap undangan dan hadirin yang kami hormati. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga pada hari ini, Kamis 16 September 2021, kita dapat mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun 2021. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Rasul yang mulia yang menyampaikan kebenaran menuju keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua Dewan selaku pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami guna menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2021.
Hadirin rapat dewan yang kami hormati, setelah disepakatinya kebijakan umum anggaran serta prioritas dan platform anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2021, maka sesuai ketentuan Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Secara teknis, penyusunan rencana perubahan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintahan nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Sejalan dengan itu, penyusunan rencana perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2021 serta perubahan kebijakan umum anggaran sementara tahun 2021 yang telah disepakati bersama antara Pemerintahan Kabupaten Demak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Demak pada tanggal 10 September 2021. Di samping itu juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Hadirin rapat dewan yang kami hormati, fraksi Partai Persatuan Bangunan DPRD Kabupaten Demak menyampaikan pendapat, saran, masukan, serta pertanyaan tentang Raperda APBD tahun 2021 tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dalam pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 ditargetkan pendapatan daerah sebesar 2.317.804.117.012 rupiah dan belanja daerah ditargetkan sebesar 2.530.820.020.365 rupiah, 50. Artinya pendapatan turun Rp 2.881.822 rupiah. Sedangkan belanja bertambah Rp 144.721.930 rupiah. Anggaran tersebut masih mengandalkan dana transfer dari pusat juga provinsi. Karena dari jumlah tersebut PAD Kabupaten Demak setelah perubahan yaitu sebesar 405.271.709.834 rupiah atau naik sebesar 5 miliar dari target APBD Kabupaten Demak tahun 2021 sebelum perubahan. Dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan daerah, maka SKPD agar melakukan terobosan-terobosan terbaik yang melalui usaha daerah atau BUMD maupun pajak. Maka hal ini perlunya inovasi dan bekerja sama antara lain dengan sistem jemput bola atau layanan keliling, melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan online house to house sehingga mempermudah layanan bayar pajak, serta kerjasama instansi pemerintah untuk memperluas layanan. Dengan banyaknya inovasi dan sistem yang dikembangkan, diharapkan PAD bisa bertambah tahun demi tahun. Begitu juga inovasi untuk mengembangkan BUMD Kabupaten Demak harus bisa maksimal. Hal ini mohon penjelasan. Yang kedua, Dinas PU dan Tata Ruang agar menindaklanjuti program pelebaran jalan kabupaten sehingga dapat melancarkan arus lalu lintas
terutama akses jalur-jalur alternatif dan juga dalam rangka mengembangkan akses perekonomian di Kabupaten Demak. Begitu juga perawatan jalan Kabupaten Demak yang berlubang atau rusak dalam APBD perubahan ini agar bisa dimaksimalkan. Yang ketiga, bahwa APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Maka hal ini antara lain mengenai kebijakan pemerintah tentang penyediaan pupuk pertanian dalam tahun ini agar dapat terpenuhi dengan baik. Lebih-lebih nanti pada saat musim tanam tanam padi, mohon penjelasan. 4. Agar besaran anggaran lebih hibah dan bansos ditingkatkan lagi, baik anggaran fisik maupun operasional, yaitu untuk memaksimalkan lagi perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin dan memaksimalkan lagi bantuan hibah kepada madin, pondok pesantren, TPQ, panti asuhan, serta lembaga pendidikan swasta seperti MI dan MTS juga SD. SME, SMP, swasta, mohon penjelasan. Yang kelima, agar justisi dan penegakan perda-perda tetap berjalan dengan baik dan rutin oleh Satpol PP Kabupaten Demak. Antara lain pemberantasan usaha hiburan karaoke, miras, dan perjudian apapun bentuknya harus ditertibkan untuk diberantas sesuai aturan perda dan aturan perundang-undangan yang ada dengan tegas. Nomor 6, fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak mengajak kepada semua OPD di Kabupaten Demak ini, mari kita bersama-sama meningkatkan semangat kinerja kita untuk mencapai Demak yang maju dan bermartabat. Mendukung visi misi Bupati untuk Kabupaten Demak. Demak adalah kota bersejarah. Demak sebagai kota wali yang mempunyai kearifan lokal, ini harus dirawat dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Capaian kinerja yang sudah baik kita pertahankan dan masih kurang maksud kami segera kita atasi dengan tahapan yang sebaik-baiknya. Mohon penjelasan. Nomor 7, pelayanan kesehatan dari pemerintah kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Demak agar semakin baik dari tahun ke tahun, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini peningkatan sarana dan prasarana harus dikembangkan, begitu juga SDM harus terpenuhi. Mohon penjelasan. Nomor 8, pemerintah supaya lebih berinovasi lagi terhadap kemajuan UMKM di Kabupaten Demak. Begitu juga perhatian terhadap pedagang kaki lima agar jangan sampai hanya menggusur tapi tidak dicarikan solusi. FPP DPRD Kabupaten Demak mencoba memberikan gambaran solusi antara lain membuat zonasi di titik-titik keramaian. Dan ini harus ada campur tangan pemerintah daerah. Suatu contoh untuk Tembiring bisa direhab total penataannya biar tampak los depan sampai belakang terakses dengan baik, terintegrasi fasilitas satu dan lainnya. Kemudian juga peningkatan perhatian pemerintah untuk memperindah lagi akses maksud Kadilangu dan wilayah Kadilangu, juga terminalnya ini perlu diperhatikan guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Demak juga. Hadirin rapat dewan yang saya hormati, demikian pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021. Kemudian untuk ditindaklanjuti dan tahapan rapat berikutnya, dalam tahapan rapat berikutnya. Kemudian apabila ada kekhilafan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga Demak semakin maju, aman, kondusif, bersih, dan tertib di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demak 16 September 2021, fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak, Ketua Haji Abu Said SPDI,
Sekretaris Bangun Setiabudi S.Sos, cap tanda tangan. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi P3. Untuk selanjutnya yang terakhir kami berikan kesempatan kepada fraksi Amanat Demokrasi, dipersilahkan. Mohon untuk bisa dipersingkat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatullahi wa salamullahi ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'udah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati, yang kami hormati Bapak Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta seluruh anggota DPRD, yang kami hormati Forkompinda, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau yang mewakili, yang kami hormati Sekda dan Sekwan Kabupaten Demak, yang kami hormati staf ahli Bupati dan para asisten Sekda Kabupaten Demak, yang kami hormati Kepala Dinas, Badan dan instansi se-Kabupaten Demak, yang kami hormati para camat se-Kabupaten Demak, yang kami hormati tamu undangan dan teman-teman mas media baik cetak maupun elektronika di Kabupaten Demak. Mengawali pandangan umum ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji kepada Ilah Rabbi, di mana kita semua masih mendapat taufik hidayahnya sehingga dapat mengikuti rapat paripurna pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang insya Allah dengan ridha Allah akan memberi syafaat pada kita semua besok di Yaumul Ba'ats. Sebelum menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun 2021, izinkanlah kami untuk akan menyampaikan Selamat Hari Olahraga Nasional 9 September tahun 2021 dengan ucapan salam olahraga, salam sehat Indonesia. Semoga momentum ini menjadi kebangkitan olahraga nasional. Fraksi Amanat Demokrasi juga mengapresiasi kepada TAPD Kabupaten Demak yang telah menganggarkan dana insentif tenaga kesehatan secara full di APBD perubahan ini, di mana di APBD reguler tahun 2001 belum teranggarkan. Semoga dengan insentif tenaga kesehatan ini, para tenaga kesehatan semakin semangat dalam bekerja. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih pada pimpinan rapat yang telah memberi waktu kepada fraksi Amanat Demokrasi untuk menyampaikan pandangan umumnya dalam Raperda Perubahan APBD tahun 2021 ini. Pimpinan sidang yang berbahagia, Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang berbahagia pula. Izinkanlah fraksi Amanat Demokrasi untuk menyampaikan sedikit pertanyaan dan saran. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan pada ketentuan Permendagri nomor 138 tahun 2017 pada pasal 19, maka di DPMP TSP tidak dibebani target pendapatan asli daerah. Sementara pada APBD reguler tahun 2021 sampai dengan APBD perubahan masih ada target yang dibebankan pada DPMP TSP Kabupaten Demak. Mohon untuk dijelaskan. Yang kedua, pada APBD reguler tahun 2021 Pemda mengalokasikan anggaran penyertaan modal sebesar 2 miliar pada PT Jamrida. Namun pada APBD perubahan tahun ini ada tambahan penyertaan modal 1 miliar dari penggeseran. Mohon dijelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penggeseran tersebut. 3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021,
anggaran untuk insentif tenaga kesehatan bersumber dari DAU dan DBH. Namun di Kabupaten Demak, dana insentif tenaga kesehatan diambilkan dari dana silva Rumah Sakit Sunan Kalijaga sebesar 28 miliar. 20 miliar untuk insentif tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Sunan Kalijaga, 4 miliar untuk insentif tenaga kerja Rumah Sakit Sultan Fatah, dan 4 miliar untuk insentif tenaga kesehatan di Puskesmas. Ini sesuai yang disampaikan oleh satu Kepala OPD Kabupaten Demak dalam rapat Badan Anggaran pada tanggal 3 September tahun 2021. Yang ingin kami tanyakan, kenapa ini bisa terjadi? Artinya diambilkan dari silva rumah sakit. Apakah Pemkab berpedoman pada Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD pasal 1 ayat 4 dan ayat 5? Mohon untuk dijelaskan. 4. Dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Demak, ada beberapa tenaga kesehatan yang meninggal dunia. Sejauh manakah Pemkab Demak dalam memberi uang santunan atau dengan kata lain uang penghormatan? Mohon dijelaskan. 5. Dalam RAPBD perubahan ini dan APBD reguler tahun 2021, penyajian atau asumsi pendapatan PBB P2 senilai 71 miliar. Ini senilai 93% dari asumsi pendapatan PBB P2 se-Kabupaten Demak tahun 2021. Ini sesuai yang disampaikan oleh salah satu Kepala OPD bahwa pajak bumi dan bangunan disajikan sebesar 93%. Dari 100% NJOP bila dirupiahkan senilai 7% itu senilai 5,3 miliar. Kenapa di APBD reguler dan RAPBD perubahan tidak disampaikan secara full 100%? Mohon untuk dijelaskan. 6. Piutang PBB P2 di Kabupaten Demak sejak didaerahkan, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, piutang sebanyak 29.599.138.659 rupiah, yang terdiri dari asumsi macet 17.884.942.189 rupiah, yang dilakukan kurang lancar dan lancar senilai 11.714.196.469 rupiah. Pertanyaan kami, berapa persenkah piutang PBB yang berjumlah 11.714.196.469 ini bisa masuk ke PAD di akhir tahun 2021? Mohon dijelaskan. Hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi D dengan Rumah Sakit Sunan Kalijaga Demak bahwa persiapan uang operasional Rumah Sakit Sunan Kalijaga sampai akhir Agustus kemarin hanya tersisa 2,1 miliar. Dana ini akan digunakan untuk membayar dokter umum, dokter spesialis, belanja listrik, belanja air, belanja jasa pelayanan, dan belanja-belanja lainnya, sehingga dikhawatirkan tidak mencukupi. Fraksi Amanat Demokrasi, untuk itu Fraksi Amanat Demokrasi mohon kepada Bupati atau dinas terkait untuk membayar piutang jam kerja kepada Rumah Sakit Sunan Kalijaga sebesar 715 juta rupiah. Mohon untuk diperhatikan. 8. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada dana DAK yang diasumsikan gagal lelang. Kunci permasalahannya yang menggagal itu apa? Tidakkah Dinas Pendidikan di sana ada senior-senior yang menangani PBJ, yaitu penyediaan barang dan jasa? Mohon untuk dijelaskan. Saran 1. Dalam rangka peningkatan PAD, maka SKPD yang punya peluang PAD agar menggali sumber-sumber pendapatan yang baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang 2, pada anggaran tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh dana dari pusat sebagai tugas bantuan sebesar 3,7 miliar.
agar bermanfaat secara maksimal, maka DKB agar cermat dalam penempatan anggaran tersebut. 3. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19, di Kabupaten Demak sebagian besar tersumbang dari dan disokong dari sektor pertanian dan perkebunan. Untuk itu kami menyarankan kepada Bupati untuk mengawal keberadaan pupuk yang bersubsidi, utamanya pupuk petrokimia. Karena produk petrokimia yang bersubsidi di Kabupaten Demak untuk tahun 2022 mengalami penurunan. Saran Fraksi Amanat Demokrasi, jangan sampai pupuk produk petrokimia yang bersubsidi ini menjadi barang langka dan menimbulkan hukum ekonomi. Artinya barang berkurang, harga melambung tinggi, berarti terjadi barang bersubsidi, berarti tidak terjadi barang bersubsidi lagi. Mohon untuk diperhatikan. Dengan berkurangnya kuota pupuk bersubsidi dari petrokimia, memunculkan pembisnis yang membaca keadaan pasar, sehingga mereka memproduksi pupuk yang serupa dengan pupuk petrokimia tapi tidak sama. Contoh pupuk petrokimia bernama Ponska disamai dengan produk lain yang bernama Poska, dan juga ada produk lain yang namanya Ponska. Fraksi Amanat Demokrasi menyarankan kepada dinas terkait untuk melakukan uji laboratorium tentang kandungan pupuk tersebut, karena ini sangat merugikan pada petani Kabupaten Demak. Mohon untuk ditindaklanjuti. Demikian pandangan umum Fraksi Amanat Demokrasi Kabupaten Demak atas Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Demak tahun 2021. Semoga kita tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada juru bicara Fraksi Amanat Demokrasi. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi 7 fraksi DPRD Kabupaten Demak telah menyampaikan pandangan umum fraksinya yang berupa pendapat, saran, masukan, serta pertanyaan yang perlu mendapatkan penjelasan. Semoga menjadi sumbang saran dan pemikiran yang bermanfaat guna bahan kajian berkaitan dengan pembahasan raperda tersebut. Untuk itu, DPRD mengharapkan kepada Saudari Bupati Demak untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan pada rapat paripurna hari ini. Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, rapat paripurna dengan acara jawaban Bupati Demak atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 insya Allah akan dilaksanakan pada malam hari ini pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi rangkaian acara rapat paripurna DPRD pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD pada hari ini. Demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-26 masa sidang ketiga tahun 2021 DPRD Kabupaten Demak dengan acara pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, marilah kita menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.